Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sedulur tani semua? Kembali bersama channel Tani Jaya dari Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Semoga hari ini kita semua masih tetap semangat, masih tetap bisa berkarya dan merajut mimpi kita semua. Ini dari batas yang sebelah selatan ya. Ini pagar seng yang saya ceritakan, dan itu kandang ayam. Sedulur tani semua, jadi konsep awal dari kebun kita adalah kebun buah-buahan. Terutama di sini yang utama adalah kebun buah alpukat. Namun karena di daerah sini belum ada perkebunan alpukat yang cukup besar dan berhasil, jadi kami menanam pohon buah yang lain untuk cadangan. Kalau nanti pohon alpukat di sini tidak cocok dengan kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan, kami tanam cempeda, karena memang cempeda itu adalah tanaman endemik di sini. Jadi dia akan cepat sekali untuk beradaptasi dengan lingkungan yang memang tempat dia tumbuh subur di sana. Tapi alhamdulillah melihat perkembangan dari alpukat kita, mudah-mudahan bisa berhasil. Sahabat tani, mohon doanya selalu, mohon kritik dan saran, karena kami juga masih dalam tahap belajar juga. Kemudian untuk menunggu masa panen dari buah kita, karena ada masih banyak sekali space lahan ini karena kita tanam dengan jarak 5x7. Kami di sini menerapkan sistem intercropping. Jadi sambil menunggu masa panen buah-buahan kami tanami dengan tanaman jangka pendek. Nah, yang kami pilih adalah salah satunya adalah cabai. Kemudian di sela-sela dari tanaman alpukat, antar tanaman alpukat kami tanami nanas madu. Sahabat tani yang sangat saya hormati, saya cintai, untuk memanfaatkan space lahan yang ada, ya seperti kami ini, kami menanam lombok nanas. Ini seperti ini. Ini cukup banyak manfaatnya ya, saudara-saudara, seluruh tani semua. Pertama, space lahan yang ada, sisa lahan yang ada masih kita manfaatkan untuk tanaman yang produktif. Jadi lahan itu tidak nganggur istilahnya, tidak bongkor. Jadi kemudian lahan lebih kelihatan bersih karena tanaman pokoknya kita bersihkan dengan membersihkan tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian manfaatnya lagi, tanaman pokok buahnya ini tidak perlu kita pupuk, karena pupuk sudah tersuplai lewat bedengan-bedengan seperti ini. Ini luar biasa pupuknya di bedengan-bedengan seperti ini. Jadi akar-akar dari tanaman pokok itu mereka akan berbagi dengan pupuk yang kami berikan untuk tanaman lombok kalau di sini. Selanjutnya manfaatnya adalah kita sambil menunggu, sambil mendapatkan hasil dari tanaman sekunder yang kita tanam. Alhamdulillah. Seperti itu lur, manfaatnya jika kita
menanam dengan sistem tumpang sari seperti ini. Tetapi tidak selamanya space lahan ini bisa kita tanami, karena mungkin ini 1 atau 2 tahun lagi sudah rapat dengan daun-daun dari pohon buah-buah ini. Jadi kalau kita tanamin cabai lagi itu sudah kurang bagus karena kurang mendapat penyinaran. Mungkin untuk tahap selanjutnya ini nanti kita tanami semangka. Setelah cabai ini bisa kita tanami semangka atau melon atau sayuran lainnya. Oh ini dulu, kemarin ini kita sudah petik lagi cabainya untuk pemetikan kedua karena ada permintaan. Kemarin alhamdulillah dapat 10 kilo dengan harga 20.000 di sini per kilonya. Ini kemarin turun harganya lur. Kemarin di sini sempat mendekati angka 105.000 per kilonya. Tapi ini memang kalau bulan-bulan September Oktober itu harga per sayuran cenderung turun dan nanti akan mulai merambat naik lagi pada awal bulan, pada bulan-bulan November, Desember, Januari tahun baru, kemudian ada lebaran juga. Itu jadi walaupun kita sempat kena harga turun, tetapi harapannya nanti kita masih juga bisa menikmati naiknya harga lur. Begitu. Jadi petani itu memang tidak bisa sama sekali untuk mengendalikan harga lur, karena harga kita masih tergantung dari pengepul atau tengkulak. Belum ada standarisasi harga untuk para petani, tetapi kita tetap semangat. Harga hancur, naik hancur, tetap kita bertani dengan menyikapi atau dengan strategi. Kalau saya lur, ketika suatu komoditas, taruhlah di sini kita cabai, itu harganya hancur, justru saya menanam cabai. Jadi biasanya kalau harga hancur, petani itu tidak akan menanam cabai. Tetapi ketika harga naik, mereka akan beramai-ramai menanam cabai sehingga menyebabkan harga cabai hancur. Nah di situ saya baru mulai menanam cabainya lur. Itu salah satu strategi yang saya praktekkan selama ini. Jadi alhamdulillah kita selalu kena harga yang ya standar. 20.000 itu masih sangat menguntungkan untuk seorang petani cabai. Itu sekedar pengalaman juga lur dari saya, pengalaman pribadi ketika kita bertanam sesuatu komoditas di usaha pertanian kita. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga sedulur tani semua selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, selalu semangat dalam mengejar mimpi, karena pertanian tidak ada matinya. Salam Tani Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.